Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan Ibu pada pembelajaran kimia. Oh, sebelumnya Ibu mau nanya nih, apa kabarnya anak-anakku semua? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada siang hari yang sangat cerah ini, kita bisa diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran sebagaimana biasanya ya. Nah, pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan dibahas yaitu materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Oh iya, sebelumnya Ibu mau nanya nih, apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Iya, betul ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai definisi termokimia, kemudian perbedaan antara reaksi eksoterm endoterm, dan jenis-jenis entalpi. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai kalorimeter dan perhitungan dalam termokimia menggunakan hukum Hess. Seperti itu ya. Oh iya, kalau yang belum nonton videonya, video sebelumnya, nonton dulu ya, biar nyambung. Yang pertama, kita masuk ke materi kalorimeter. Oh iya, apa sih kalorimeter itu? Kalorimeter itu adalah alat untuk mengukur kalor yang terlibat dalam reaksi ya. Jadi khusus untuk mengukur kalor yang terlibat dalam sebuah reaksi. Ada jenis kalorimeter dalam kimia, yaitu yang pertama ada kalorimeter boom, ya. Yang kedua ada kalorimeter sederhana. Bagaimana sih cara kalorimeter mengukur panas atau mengukur entalpi? Yuk kita lihat tentang hukum Black atau Azaz-Black. Azaz-Black itu dia bilang kalau kalor yang dilepas harus sama banyaknya dengan kalor yang diterima. Anggaplah sistem itu melakukan reaksi eksoterm. Jadi kalor yang dilepas oleh suatu sistem atau reaksi kimia harus sama dengan kalor yang diterima oleh lingkungan. Nah, kalor yang dilepas itu adalah mol kali entalpi atau delta H ya. Sedangkan kalor yang diterima itu adalah MC delta T atau M kali C sama dengan kapasitas kalor kali delta T. Untuk memahami kapasitas kalornya pakai rumus yang mana sih? Yuk kita lihat contoh berikut ini ya. Nah, si soal ini yang ditanyakannya adalah entalpi pembakaran etana. Nah, kita mulai dulu lihat soalnya dari atas tuh. Molnya adalah 0,1 mol, sedangkan kapasitas kalor sistemnya adalah 32 kJ per derajat Celcius. Nah, berarti C besar ya. Lalu delta T-nya berubah dari 27 derajat Celcius ke 32, selisihnya 5 ya. Kalau suhunya naik berarti eksoterm ya. Nah, lalu kita masukkan ke dalam rumus delta Hc sama dengan Q per mol. Q yang kita pakai adalah kapasitas panas kali delta Hc kali delta C ya. Nah, kita masukkan nilai yang tadi. C-nya berapa tadi? 32 kJ per derajat Celcius. Kali 5-nya dari mana sih? Dari delta T, perubahan suhu per N. N-nya apa? Mol. Di sana di soal dijelaskan bahwa etananya itu sebanyak 0,1 mol. Masukin ya 0,1 mol. Diperoleh negatif 1600 kJ per mol. Kenapa sih tandanya harus negatif? Kenapa Bu tandanya harus negatif? Karena reaksinya apa? Reaksinya eksoterm gitu. Ingat ya kalau reaksi eksoterm tandanya akan selalu negatif. Nah, bisa anak-anak masukkan negatifnya dari awal dari rumus Q per N. Bisa juga di akhir saja ya ketika hasilnya sudah diperoleh. Kemudian selanjutnya, selain memakai kalorimeter, kita juga bisa mengukur harga entalpi berdasarkan hukum Hess dan hukum Laplace.
Nah, ada 3 cara, yaitu yang pertama pakai rumus delta HS, yang kedua delta HF, yang kedua pakai data lengkap, dan yang ketiga pakai diagram energi dan diagram siklus ya. Ingat-ingat itu. Jadi ada 3 cara perhitungan. Contohnya ada di soal berikut. Ya. Soalnya mohon maaf, ini nih. Nah, di soalnya itu ada 2 buah reaksi. Mohon maaf ya nggak ke Ibu masukin. Di soal ini ada 2 buah reaksi, yaitu yang pertama itu reaksi pembentukan CO2, sedangkan yang kedua adalah reaksi pembentukan CO. Nah, dari 2 reaksi itu, berapakah entalpi pembakaran 1 mol gas CO? Maka kita hitung dari salah satu dari 3 tadi ya, dari ini nih. Nah, yang pertama kita pakai rumus entalpi pembentukan. Nah, mohon maaf ya ini soalnya terbalik. Nah, ini soalnya. Nah, jawaban yang pertamanya ini ya. Yang pertama rumus entalpi pembentukan. Pakai rumus entalpi pembentukan. Nah, CO2 itu delta HF-nya berapa? Min 393,5 dan CO sama dengan min 110,5 ya. Nah, di sini kan nilai delta HF CO2 adalah min 393,5. Nilai delta HF CO min 110,5. Sedangkan nilai delta HF O2 adalah 0. Kenapa? Karena dia adalah suatu unsur gitu ya, unsur yang sendiri. Nah, bagaimana sih cara mengerjakannya menggunakan rumus entalpi pembentukan atau delta HF? Yang pertama kita buat reaksi pembentukannya terlebih dahulu ya. Persamaan reaksi pembentukannya 1 mol CO2, maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus, yaitu harga entalpi sama dengan jumlah delta HF produk dikurangi jumlah delta HF reaktan. Nah, tinggal kita masukkan harganya. Produknya adalah CO2, masukkan harga CO2. Nah, sedangkan reaktannya CO, masukkan harga CO. Nah, tambah setengah O2 gitu. Maka kita bisa dapatkan harga entalpinya itu min 283 kJ per mol gitu ya. Jadi intinya langkah pertama kita harus menentukan atau menuliskan ulang delta HF-nya berapa dari masing-masing unsur atau senyawa. Kemudian kita buat reaksi pembentukannya bagaimana. Ketika sudah diperoleh reaksi pembentukannya, tinggal memasukkan jumlah delta HF masing-masing molekul ya. Misalkan di sini ada jumlah delta HF produk. Karena di sini produknya adalah CO2, berarti masukkan delta HF CO2 jumlahnya berapa. Kemudian masukkan delta HF reaktan berapa gitu. Nanti tinggal dikurangi seperti itu. Diperolehlah delta H-nya adalah negatif 283 kJ per mol. Kenapa sih di sini tandanya negatif? Ya karena di sini reaksinya reaksi eksoterm seperti itu. Cara yang kedua adalah menggunakan data lengkap. Data lengkap ini maksudnya kita buat reaksinya selengkap mungkin. Reaksi pertama, reaksi kedua, reaksi ketiga. Kemudian kita ubah reaksi itu menjadi reaksi yang ditanyakan. Ketika reaksinya kita balik, maka harga delta H-nya berubah. Ketika reaksinya kita kali 2, maka harga delta H juga harus kali 2. Kenapa? Kalau
reaksinya dijumlah, maka harga deltanya juga harus dijumlah gitu. Intinya kalau misalkan pakai data lengkap, ketika nilai delta H itu akan berubah berdasarkan reaksinya itu sendiri. Ya, ketika reaksinya dibalik, delta H-nya juga berubah tanda. Kemudian ketika reaksinya dikali, ya delta H-nya juga dikali. Ketika reaksinya dijumlah, delta H-nya juga dijumlah, seperti itu. Nah, di soal yang barusan yang tadi, ada 2 buah reaksi. Yang diminta adalah reaksi pembakaran CO menjadi CO2. Kita lihat dari persamaan yang atas, yang pertama, CO2 ini letaknya di sebelah kanan. Sedangkan yang ditanya ada di sebelah kanan. Berarti reaksinya tetap ya. Harga delta H juga tetap min 393,5 kJ per mol. Sedangkan di reaksi yang kedua, CO ada sebelah kanan. Sedangkan yang ditanya ada di sebelah kiri. Berarti reaksinya mesti kita balik. Jadi harga delta H-nya berubah menjadi positif 110,5. Ya, lihat di bawah. Lalu ketika kita menjumlahkan delta H-nya, diperolehlah negatif 283 kJ per mol. Begitu ya, ini berarti harga pembakaran CO2. Sama aja kan, sama pakai cara yang tadi ya sebelumnya. Nah, cara yang ketiga adalah dengan memakai diagram energi dan siklus energi. Di gambar bisa kita lihat bahwa yang ditanyakan adalah harga delta H3. Apa itu delta H3? Delta H3 adalah reaksi pembakaran 1 mol CO menjadi CO2. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Cara menyelesaikannya dengan hukum Hess, yaitu reaksi delta H tidak bergantung pada banyaknya reaksi, tapi bergantung pada keadaan awal dan akhir. Dari gambar bisa kita lihat bahwa delta H1 itu didapat dari delta H2 ditambah delta H3. Maka kalau kita bikin dalam bentuk persamaan matematika, delta H1 itu sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Berarti harga delta H3 adalah delta H1 dikurangi delta H2, pindah ruas ya. Kalau masukin angkanya berarti delta H3 sama dengan min 393,5 dikurangi min 110,5. Jadi hasilnya delta H3-nya senilai min 283 kJ per mol. Harganya sama aja kan dari cara-cara data lengkap dan rumus entalpi yang telah ditentukan. Anak-anakku sekalian, selain menggunakan hukum Hess dan Laplace, kita juga bisa mencari perubahan entalpi berdasarkan energi ikatan. Apa sih energi ikatan itu? Energi ikatan itu energi yang dibutuhkan untuk memutuskan satu lintasan menjadi atom-atomnya, satu mol ikatan menjadi atom-atomnya dalam keadaan gas. Jadi fasanya harus selalu gas. Nah, maka di sini ada rumus delta H reaksi sama dengan jumlah energi ikatan pemutusan dikurang jumlah energi ikatan pembentukan. Nah, biasanya energi ikatan pemutusan ada di reaktan, sedangkan energi ikatan pembentukan ada di produk. Berarti sederhananya gimana? Nah, berarti delta HR sama dengan jumlah energi ikatan yang ada di reaktan dikurangi jumlah energi ikatan yang ada di produk. Sederhananya seperti itu. Nah, untuk lebih memahami lagi, yuk kita lihat soal berikut. Pada soal ini diberitahu harga 5 buah energi ikatan rata-rata ya. Sedangkan yang ditanya adalah perubahan entalpi reaksi antara C2H4 ditambah Cl2 menjadi C2H4Cl2. Nah, harus diingat ya bahwa kalau kita pakai energi ikatan, maka semua spesiesnya harus wujud gas. Jadi fasanya gas. Cara menghitungnya gimana? Reaksi tadi kita ubah dulu ke dalam bentuk ikatannya ya. Jadi harus dalam bentuk ikatan. Nah, kita lihat energi ikatan C2H4 gimana? Ditambah Cl2 dan C2H4Cl2 gimana? Nah, ini ya di bawah
ikatan dari masing-masing senyawanya. Nah, setelah kita membuat energi ikatan dari masing-masing senyawa dan unsurnya, kemudian kita masukkan masing-masing harganya. Ya, kemudian dikurang masukkan semua harga energi ikatan yang ada di produk. Maka kita dapatkan delta H reaktan yaitu 611 ditambah 243, yaitu dari ini ya, C2H4 ditambah Cl2. Kemudian dikurangi delta H, nilai delta H di produk ya, 347 ditambah 2331. Nah, diperolehlah hasil delta H-nya yaitu negatif 155 kJ per mol. Seperti itu ya. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita adakan latihan soalnya di luar jam ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.